Yang pertama adalah biasanya dari atas ke bawah dulu. Itu biasanya di atas mau dari organization apa? Berarti ya. Organization level company dulu level ya. company itu manajernya mau seperti apa, ya kan? Misalnya ada level company, lalu ada level divisi, level divisi, lalu business unit. Business unit. Nah, itu diturunin dulu. Misalnya di atas gitu ya. Oh, saya mau mencapai $100 juta misalnya. Company-nya. Tapi begitu masuk ke divisi, misalnya divisi X, oh saya akan kontribut $40 juta. Berarti dia kontribusi 40%. Kan? Dan turun lagi terus ya. Nah, makin ke sini, kalau kita lihat tadi kan skill, knowledge harusnya dia punya. Attitude yang bermasalah. Nah, attitude ini bukan bicara kadang step loh. Tapi bicara tentang emosi dari orang itu. Nah, enaknya waktu kita di IBM diajarin coaching itu ada metodologinya gitu ya. Yang disebut dengan grow model. Waktu itu kita belajar. Grow model itu apa sih? Pada saat kita lakukan coaching, tadi kan misalnya dia nggak pede, nggak termotivasi, grow GROW, G-nya adalah goalsnya apa nih? Tujuannya. Betul. Tadi ya. Jadi bilang tujuannya kamu mau ngapain sih ini di sesi ini tuh mau ngapain sebenarnya? Oh saya mau closing deal misalnya. G-nya gitu ya. Goalsnya adalah closing deal. R realitinya. Sekarang ini gimana? Waduh Pak, kayaknya berat loh Pak. Kenapa beratnya? Kayaknya harga kita kemahalan misalnya. Realitinya harga kita kemahalan. Sehingga goalsnya tadi mau closing deal kayaknya sulit nih. Karena realitinya adalah kemahalan R. Di O, optionnya kita tanya, opsinya kamu apa? Oh dia bilang, opsi saya apa ya? Karena harga kita kemahalan. Dia mikir kan? Di masa lalu kayaknya kalau harga kemahalan kita harus jual value Pak misalnya. Apa yang menjustify kenapa customer harus beli kita lebih mahal misalnya. Punya optionnya. Dia mikir, oh yaudah kalau gitu apa yang harus kamu lakukan? Oh berarti saya harus list down kelebihan produk kita apa sehingga menjustify harga itu mahal tetap boleh dibeli misalnya. Ya kan? Optionnya. Nah dari option itu W-nya kamu mau ngapain? Dia pilihlah salah satu gitu ya. Oh kalau gitu besok saya akan ketemu, saya jelasin dulu kelebihan-kelebihan produk kita apa. Sehingga nilai harga yang mahal itu bisa justify misalnya. Tapi kalau kita ikutin proses ini, goalsnya, realitinya, optionnya, willnya. Yang ngomong itu semua bukan dari manajer. Tapi dari anak buah kita. Dia yang sharing semuanya. Lama-lama mengajarkan dia untuk berpikir lebih strategik. Lebih strategik gitu ya. Makanya waktu dulu kita di zaman-zaman kita kan sebelum nanya bos kita udah harus datang dengan pilihan dulu gitu ya. Pada sih ingat gak gitu ya? Kalau kan ditanya 5 why loh. Kalau kayak 5 why gitu ya. Why? Sampai 5 kali ya. Aduh. Jadi itu yang mengajarkan ke kita pada saat kita ketemu bos pun opsinya harus kita pikirkan. Kita bisa diskusi. Nah enaknya di coaching, goals dan reality, G dan R, membuat si timnya kita tuh aware situasinya seperti apa. Tapi yang paling menarik adalah sebenarnya di O dan W. Option dan will ini membuat responsibility di dia. Karena optionnya juga keluar dari dia, yang pilih opsi manapun dia. Dari dia. Nah itu yang membuat kalau ada sampai jelek atau bagus, yang tanggung jawab siapa? Ya karyawan kita, tim kita. Nah itu enaknya coaching. Ya. Artinya proses coaching benar-benar kita men-trigger dia ya. Kita arahin sebenarnya. Arahin. Kan kadang gregetan ya, sebab kita udah tahu jawabannya ya. Nah, tapi baik lagi, kadang-kadang kita cuma tapi nggak boleh ngomong ya, biar keluar dari mulut dia itu gitu. Itu yang paling gak enak menurut saya. Jadi manajer kita udah tahu nih harus ngapain. Tapi kita harus listening, sabar, coba dengerin. Opsinya apa lagi, coba dipikir ini plus minusnya apa. Saya kita udah ada next meeting menunggu. Kadang kan greget. Ya. Lalu outcome-nya kalau kok beda, itu juga bikin kita gitu ya. Tapi kalau kita langsung jumping, langsung kasih tahu dia nggak pernah belajar. Akhirnya dia akan sangat tergantung kita. Which is tidak sehat juga gitu ya. Nah, makanya kalau di coaching tuh tahap awal memang nyebelin nih. Waktu kita jadi banyak nih ngomongin nih. Set 30 menit ujungnya sejam. Set 1 jam ujungnya lebih 1 jam gitu ya. Tapi pada saat dia udah dapet moodnya, udah tahu dan dia sudah sadar apa yang terjadi, dia akan bisa kerjakan independen. Itu beauty dari
coaching. Ya, gitu memang ujungnya kita pingin seperti awal saya opening gitu ya. Delegation ya kudu ya. Tapi kalau tidak ada proses coaching, ya jaminannya apa kalau dia bisa? Ujungnya kalau dia gagal, kita ikut gagal kok. Dia sukses, kita ikut sukses. Betul. Kok. Oke. Coaching itu kita bicara ada case atau ada satu isu baru kita ajak coaching, atau sebaiknya kita memang ada set regularly sehingga kita kayak punya journey ya. Kita pingin memang jadikan dia ke arah mana nih sehingga kita tuh ada regular coaching. Gimana? How you see this? Kalau aku lihatnya tetap balik yang tadi ya. Aku selalu pakai buku yang 1 Minute Manager ya. Karena menurut saya balik lagi ke goals. Kan kita sering ngobrol sama tim kita, goals kamu gimana? Pada saat goalnya, wah Pak nih kayaknya masih berat. Akhirnya momen yang tepat untuk kita lakukan coaching atau feedback tergantung situasi tadi kan seperti apa gitu ya. Nah pada saat dia ada kendala untuk mencapai goalsnya, berarti kan dia tahu goalsnya mau seperti apa. Reality seperti apa, option dan will-nya dia bisa mikir. Ya. Nah kadang-kadang option dan will-nya tuh gak muncul. Ya baik lagi, kita harus lihat. Jangan skill sama knowledge-nya gak cukup. Gitu kan? Ya, berarti harus kita kirim lagi training tadi misalnya. I don't know what I know. I know-nya aja juga masih minim. Gitu. Berarti back ke training. Ke training gitu. Karena talk too much, ya gak guna juga ya. Betul. Nah enaknya kita leader kan tools kita banyak nih. Bisa coaching, delegation, feedback, training. Nah kita ya baik lagi ya, mungkin 1 menit dalam 1 minggu mungkin terlalu apalah ya. Ekstrim lah ya. Gitu which is in reality gak mungkin ada efeknya gitu ya. Tapi menurut saya adalah kita harus coaching orang itu pada saat dia memang membutuhkan. Karena kalau dia gak membutuhkan, kita ngomong berbusa-busa juga dia gak dapat juga. Dia gak pernah masuk ya. Sus gitu ya. Sus gitu ya. Nah enaknya adalah selama ada parameter goalsnya itu kayak mata anginnya gitu loh. Loh kok saya masih agak miring dikit, ini saya lurusinnya gimana gitu ya. Nah karena kita udah sering puji dia, pasti biasanya orang yang diajak ngobrol harusnya kita diajak ngobrol. Kok ini kayak gimana sih kok gini. Nah kita langsung udah tahu jawabannya ya, kan. Karena ujungnya dia akan nyari lu. Kalau dia udah nyaman. Merasa dapat benefit setiap kali coaching sama lu. Betul, gitu ya. Betul. Nah makin kesini, kalau kita lihat tadi kan skill, knowledge harusnya dia udah punya. Attitude yang bermasalah. Nah attitude ini bukan bicara kadang step loh. Tapi bicara tentang emosi dari orang itu. Jadi kalau kita tadi ikutin grow model, goals, reality, option, and will. Surprisingly pada saat kita lakukan coaching, O-nya dan R-nya banyak kita ngomong emosinya sebenarnya. Ini harus kita gali, bukan istilah kita bukan what-nya, tapi who-nya. Misalnya contoh yang kita gali, apa yang membuat Anda nggak mau melakukan ini? Back to personal. Personalnya, jadi keinginannya. Keinginan. Jadi coaching itu bicara tentang individu sebenarnya. Jadi bicara tentang emosi dia, mindset dia apa yang nggak jalan. Karena jangan task oriented, kalau task oriented gak guna dia ya. Udah tahu kan, skill knowledge dia udah punya. Sebenarnya task dia udah punya, tapi lebih karena aduh Pak, saya masih gemetaran deh kayak ketemu yang biasanya kayak gitu-gitu tuh. Bukan dia udah tahu sebenarnya ya dia harus ketemu customernya. Tapi waktu ketemunya nih masih ada yang blocking nih mindsetnya lah atau hal yang lainnya. Itulah sesi coaching dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran dan emosi dari individunya. Gitu. Dan enaknya coaching kalau bicara adalah at any time kita bisa lakukan. Saya kasih tahu kamu contoh yang paling ekstrim. Saya lakukan coaching pada saat saya pecat orang pun. Ini sebenarnya mau coaching atau mau pecat? Tapi baik lagi kan, kita harus menunjukkan jalan orang tersebut. Regardless apakah di company kita atau tempat lain. Tadi mewujudkan mimpi di tempat lain. Menyelaraskan gitu ya. Tadi. Menyelaraskan ya. Nah, waktu itu ada case-nya adalah orang itu nggak pas jadi sales dan udah kita kasih kesempatan, akhirnya dia nggak bisa lah, nggak perform. Saya panggil dan sebagainya. Nah, singkat cerita, ujungnya udah kita terminate gitu ya. Tapi tanggung jawab kita nggak berhenti di situ loh. Kita nggak bisa cuman terminate dia, terus habis itu let it go, enggak. Saya lakukan coaching. Itu udah live coaching kan? Live coaching, saya gali. Tujuannya kamu habis ini mau ngapain? Oh ya Pak, dia kebetulan anak orang kaya gitu ya. Saya sebenarnya kerja untuk cari kesibukan. Berarti goal saya cari kesibukan. Benar kan? Oke, realitinya gimana?
oh saya bosan pecat, nggak ada kesibukan. Itu kan. Jadi optionnya dia bisa cari kesibukan di mana aja gitu. Optionnya apa ya? Cari kesibukan. Oh ya Pak, opsi 1 ya saya pengen daftar apply kerjaan tempat lain. Option kan kayak gitu kan. Terus habis itu keluar. Tapi sebenarnya Pak, ini udah cukup mengganggu saya lama Pak. Saya sebelum daftar di company ini, saya harusnya lanjutin perusahaan punya papa saya. Waktu itu perusahaan kain gitu ya. Nah, balik lagi saya gali kan, apa yang membuat dia emosinya tidak mau lagi dia udah tahu dia harus ke sono, tapi emosinya ya Pak nggak, kayaknya jaga kain tuh nggak trendy deh untuk orang milenial. Oke. Saya panjang lagi, atas kemampuan kamu yang kamu punya, apa yang bisa membuat itu menjadi trendy? Oh iya Pak, kan harusnya bisa buat online, bisa ini, kebuka dia, tapi dia tahu loh skill knowledge-nya dia udah punya semuanya. Nah, singkat cerita, ngobrol panjang dari option-optionnya punya ya. Kamu dari diskusi, kamu rasanya pengen kemana? Kayak saya mau coba deh Pak, perusahaan keluarga saya Pak. Itu Will. Papanya berterima kasih berkali-kali sama dirimu kali Tan. 2 minggu setelah itu, ya dia kan harus balikin surat keterangan, badge semuanya kan dia harus sama surat keterangan atau apa. Datang. Itu yang buat saya terharu adalah datang. Dia waktu itu panggil saya, Pak, thank you sudah menunjukkan jalan buat saya. Papa saya appreciate banget. Saya pertama kali lihat papa saya senyum dan senang sekali. Kita pecat orang, tapi kita lakukan coaching yang proper. Justru new way buat dia, mungkin buat dia lebih sukses juga. Ya. Dan dia benar-benar sukses sekarang ini gitu ya. Tapi bayangkan kalau dia tetap ada di company kita tiap hari marah-marah, tegur dan sebagainya. That's not good. Kan sebenarnya kita lead with heart ya. Kita coaching, mau tegur, mau coaching apapun sebenarnya kita kan buat demi kebaikan dia sebenarnya. Ya. Nah, pada saat kita lakukan coaching tersebut, ya kan, 2 minggu setelahnya, coba bayangin sekarang. Lebih tenang kan, mau pecat orang kan. Wah ini cuma menyelaraskan supaya dia dapat tempat yang lebih baik misalnya. Berarti gue koreksi tadi, lu bilang tim kita tuh titipan Tuhan, salah. Tim kita tuh titipan papa-papa dan mama-mama. Supaya mereka sukses. Supaya mereka sukses. Siap. Intinya coaching bisa dilakukan di mana aja selama kita lihat parameter skill knowledge-nya udah dapat belum dia. Dia udah tahu apa yang dia tidak tahu apa yang dia tahu nggak gitu ya. Nah kalau ini kedua udah, baru masuk yang biasanya attitude problem. Ya attitude bukan jelek ya, bukan dalam konotasi jelek kita dia males, bukan ya, tapi lebih ke arah tidak pede gitu ya. Atau perlu teman diskusi ya, kayak tadi saya kasih contoh sebenarnya perlu teman diskusi kan sebenarnya dia. Coach yang efektif itu baiknya formal atau informal? Mendingan kita set time, kirim kalender, set ruangan, atau yuk lunch bareng tapi sebenarnya kita selipin coaching nih. Gabungan Pon. Gabungan apa? Informal penting dalam hal trust. Without trust no coaching. Kita nggak bisa coaching orang yang dia nggak percaya kita. Kita tanya dia ngomong apa sih orang ini. Dan trust itu lebih gampang di build kalau informal. Betul. Nah tapi sedang gabungan apa? Tetap ada formalnya. Itu kita nggak bisa ngobrol santai, nggak ada. Supaya tahu something serius juga. Dan apapun yang kita agreed, actionnya ya harus dilakukan. Ada. Makanya tadi ada goalsnya, reality, option, will. Itu format tuh harus jadi formal diskusinya. Nggak bisa cuman, yuk kita ngobrol aja habis itu. Tadi ngobrol apa? Bukan over lunch aja diskusinya gitu ya. Tapi kita buatlah terstruktur. Nah kadang strukturnya itu G sama R-nya biasanya itu panjang, bisa berulang-ulang. GR. Bolak-balik dulu sebanyak. Karena goals itu lama-lama tuh bisa yang tadi awalnya cuma, tadi misalnya saya cuma mau kesibukan, nanti bisa geser loh. Oh saya pengen membahagiakan orang tua, nanti bisa geser lagi. Oh saya pengen uang banyak, bisa. Nanti GR-nya itu harus kita gali sampai pas banget, barusan option dan will-nya bisa jalan. Jangan terlalu terburu-buru langsung, go-nya ini ya, G-nya ya, R-nya ini ya, jangan. Galilah dengan pendekatan personal yang informal itu untuk bisa gali goals dan realitinya. Begitu udah dapet ya ini berarti goals. Mendingan formal. Enggak juga lah, tapi lebih. Saya formalnya itu lebih ke arah stepnya, tapi diskusi tetap informal. Komitmennya gitu. One on one itu coaching itu kudu one on one atau coaching itu juga bisa kolektif coaching? Ya, jadi kita sebenarnya bisa ada tiga jenis coaching sebenarnya.
pertama yang tadi saya cerita banyak kan di individual coaching gitu ya. Tapi kalau yang berkelompok itu dibedakan lagi namanya group coaching dan team coaching. Group coaching biasanya tuh individu di dalam grupnya itu tidak ada hubungan, bisa tidak ada hubungan. Oh, justru gak boleh homogen ya? Enggak, Justru heterogen. Jadi bisa aja saya bisa group coaching tiba-tiba ke banyak orang gitu ya. Itu bisa ada kita sales, lakukan. ada technical, salesnya pun beda-beda gitu atau ya. bisa topiknya tentang bagaimana mencapai financial freedom. Kita bisa open ke publik, siapa aja bisa. Itu group coaching. Tinggal kita tetap jalankan prosesnya gitu ya. Tapi kalau tim coaching itu setiap individunya ada keterkaitan. Misalnya contoh recently saya lagi kerjain tentang bagaimana melakukan tim coaching untuk meningkatkan delivery. Berarti kan ada banyak orang nih yang harus kontribusi untuk meningkatkan delivery. Itu tim coaching. Satu goal sama tapi mungkin caranya, opsinya beda-beda. Tergantung role kontribusi lu di sisi yang mana, arah yang mana gitu ya. Itu group coaching. Itu tim coaching. Itu tim coaching. Tim coaching karena tim. Oke. Satu tim goal, semuanya goes to that goal. Kesana, dan masing-masing punya role yang berbeda-beda. Ya, role berbeda-beda untuk kontribusi di situ. Tapi kalau grup bisa nggak saling kenal dan actionnya itu ya tidak sendiri, tidak relate each other. Bisa mencapai financial freedom, nggak ada hubungan dengan teman yang lain, bisa terjadi seperti itu kan. Tapi kalau namanya tim, saya orang procurement, saya harus kontribusi ini. Sales saya harus kontribusi ini misalnya. Itu di tim coaching. Bisa individu maupun banyak orang gitu ya. Cuma memang formanya sama, dan biasanya pada saat kita lakukan baik grup dan tim, baik lagi bukan stepnya, emosi orangnya lagi. Lebih susah dong ya kan beda-beda pasti kan. Jadi kita harus ada masa tenangnya. Jadi kita tanya, habis kita tanya nanti kita yaudah kalian nanti profiling dulu, coba perkenalan, profiling. Habis kita tanya, kita kasih mereka silent moment. Coba Anda renungin dulu. Tim Anda bisa kontribusi apa. Jadi harus ada yang kayak itu. Jangan, ayo optionnya apa, willnya apa. Nggak bisa. Karena isunya bukan step. Banyak kan yang saya alami, terutama lakukan untuk beberapa organisasi, adalah office politik. Bukan karena kerjaannya nggak beres, tapi lebih nanti kalau gue yang kerjain, nanti yang diapresiasi orang lain. Ini lebih karena kayak begitu-gitu. Isunya sebenarnya stepnya mereka udah tahu rata-rata. Nah di tim coaching itulah memberesin office politik biasanya. Jadi benar-benar gimana lu open mindsetnya ya. Open mindsetnya. Ya. Menarik. Oke. Mungkin bisa share nggak 3 kesalahan yang sering terjadi waktu coaching? Satu yang pasti no trust. No trust ya. Belum sampai trust level ya lu ngomong apapun sebenarnya. Ngomong apa ya percuma gitu ya. Nah building trust berarti balik lagi ya episode sebelumnya kita juga udah bahas which is ya lu harus cultivating relationship-nya, know your team quite well gitu ya, supaya lu udah tahu lah gitu. Trust-nya kebentuk ya. Oke. Nah yang kedua adalah tidak active listening. Di coaching itu yang banyak ngomong itu si coachingnya, bukan si kitanya. Kita lebih dengerin gitu ya. Itu active listening itu bukan sekedar itu loh, pakai bukan hearing ya, bukan tapi hearing listening. Tapi listening the emotion. Misalnya contoh yang saya sering lakukan, tadi kamu waktu ngomong itu kok senyumnya agak beda ya. Katanya mendengar dengan hati, bukan mendengar dengan telinga. Gitu katanya. Betul. Jadi waktu dia senyumnya kok kamu senyumnya beda. Maksud senyum kamu apa? Ya waktu dia ngomong statement tuh saya kayak sinis gitu ya. Sinis. Nah itu momen yang biasanya akan dapat aha momennya. Oh iya Pak, saya sinis kayak gitu karena ya walaupun saya ngomong kayak gini saya gak percaya lah ini bisa terjadi. Berarti kan baik lagi emosinya, mindset, blockingnya, bukan actionnya. Dia bisa ngomong kok gitu ya. Yang just pinter kok. Pinter kan? Berarti active listening yang biasanya kurang gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita, ini yang paling susah menurut saya sebagai manajer, karena rata-rata kita sebagai manajer leader itu di appoint karena secara individu kita orang yang bagus, yang perform. Ya pasti kita lebih bagus dibandingkan tim kita lah ya. Di masa lalu biasanya gitu ya. Sehingga kita di appoint. Nah karena kita di appoint berarti kan pengetahuan, skill, relatif kita udah punya. Ya kan? Nah itu kita greget untuk langsung dikte, kasih, kok kamu gak kerjain ini, kamu gak kerjain ini. Padahal di coaching kita tidak boleh lakukan itu. Dan gak boleh jump into conclusion terlalu cepat ya. Betul. Jadi yang keempat mungkin kalau boleh tambahin itu ya. Conclusion itu sebenarnya bukan conclusion dalam hal memberikan summary-nya. Tetapi
ada conclusion di otak kita. Udah ada sendiri. dulu. Jadi di belakang dia ngomong apa? Iya. Kita ada mikir dia, nah kan harusnya begini, harusnya begini. Iya. Itu nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar open mind. Atau dengarkanlah seutuhnya tentang orang itu seperti apa. Jangan ada, dulu saya begini, malah curhat dengan diri dia gitu ya. Masalah. Waduh ya. Jadi teman-teman yang leaders banyak loh tips yang di-sharing ya, dicatat gitu ya. Kita udah bicara feedback ya, giving feedback, sudah bicara coaching. Nah yang terakhir nih, ya gak kalah pentingnya ada performance review. Tentu sebagai manajer, ya tadi kan di awal juga mengatakan, dan terakhir kita ada forming, storming, norming, lalu performing. Nah di posisi norming kan kita harus set rule of game-nya gitu ya, set understanding-nya, standarnya, which is kita lakukan juga dengan performance review. Mungkin di IBM dulu kita PBC ya. PBC. Wah itu sakti sekali lah PBC gitu ya. Personal business commitment. 1+ ya. Satu. Nah 1+ yang paling bagus. 1+ ya. Pokoknya 4 paling jelek. 4 paling jelek. Kan? Kita M1+. Kalau mau dipromosi, mau ini harus 1+ gitu ya. Nah kan sebenarnya ada set KPI lah ya, performance review. Nah kadang-kadang sebagai manajer kita set KPI-nya itu juga bisa dispute atau rancu. Pada saat di awal kan kelihatan fine, tapi pada saat di ujung kita harus melakukan review, itu bisa jadi perdebatan panjang gitu. Nah, performance review itu pada saat kita set KPI nih, itu pertama dulu. Timeline-nya itu mendingan 6 bulan per 6 bulan atau setahun. Lalu yang kedua, set KPI-nya itu yang baik seperti apa sehingga ya kita tetaplah tidak mau trap yang dicap subjektif sekali gitu ya. Maunya kan objektif. Dan kita bisa pertanggungjawabkan juga pada saat kita memberikan penilaian bahwa si ini lebih bagus si ini ya karena set KPI-nya itu kita udah normalize juga gitu ya. Bukan satu kita gampangin, satu lebih susah. Tapi juga gak bisa pukul rata kan, mungkin ada yang lebih senior juga. Nah mungkin diceritain performance review atau KPI setting yang bagus tuh seperti apa sih? Mungkin saya mulai di setting KPI ya. Saya mungkin ambil reference IBM lah ya. Ini satu company yang memang dekat di hati ya. Suatu company yang sangat saya cintain juga gitu. Dan kita belajar banyak. Kita belajar banyak. Ya. Dan menurut saya setting KPI di IBM itu 2 fase awal itu sangat bagus sekali menurut saya ya. Dan saya juga jarang temuin di beberapa company yang lain ya setelah saya masuk. Yang pertama adalah biasanya dari atas ke bawah dulu. Itu biasanya di atas mau dari organization apa? Berarti ya. Organization level company dulu level ya. Level company itu manajernya mau seperti apa ya kan. Misalnya ada level company, lalu ada level divisi, level divisi, lalu business unit. Business unit. Nah itu diturunin dulu, misalnya di atas gitu ya. Oh saya mau mencapai $100 juta misalnya, company-nya. Tapi begitu masuk ke divisi, misalnya divisi X, oh saya akan kontribut $40 juta. Berarti dia kontribusi 40%. Kan? Dan turun lagi terus ya. Nah yang pertama harus dilakukan waktu set KPI sebenarnya adalah manajernya kasih dulu ke anak buah. Ingat gak? Kita sering dapat PBC dari bosnya kita. Iya. PBC bos kita dikasih tahu, oh nih bos kita, ya kita tahu nih bos kita harus mencapai apa saja itu ada di KPI ya kan. Yeah. Habis itu dikasih ke Anda. Habis itu dikasih, kamu bisa kontribusi apa. Jadi belum langsung dikasih, oh kamu harus capai ini, enggak loh. Kita dari parameter bos kita yang banyak, kita baca, ini untuk menjaga integrity, oh nih kita bagus nih, kita bisa ambil. Ya kita ambil kan dari bos kita kan. Artinya kita kontribut loh, nggak dipaksakan. Ini enak sekali loh kita punya flexibility untuk privilege untuk kontribusi kita terhadap KPI company itu apa? Iya. Ya, itu step kedua kan. Biasanya kita barusan kita buat kan. Betul. Nah, pada saat kita buat berarti kita punya flexibility, tentu harus according dengan tanggung jawab juga. Bahasa nanti ada fase 3 adalah ngobrol kan sama bosnya kan. Iya. Di-adjust kan. Ya. Oh enggak dong. Kamu mau mencari kesepakatan lah ya. Mencari kesepakatan. Karena bosnya bisa lihat itu. Nah kalau kita lihat di KPI itu ada 3 hal yang selalu harus kita isi. Satu tentu tentang financial achievement bisnis lah ya. Bisnis objektif lah. Bisnis objektif bisa. Baik itu target number atau jumlah customer atau jumlah divisi atau apapun itu. Something yang bisa quantify kalau quantify, ya itu yang bisnis. Ada angka yang bisa di-quantify, bisa dikasih scoring berdasarkan ya outputnya itu ya hasilnya apa bisa di-quantify ya. Betul, itu yang pertama kan. Yang kedua adalah apa yang kita mau capai secara organisasi.
Ada loh organisasi, misalnya contoh, saya akan bantu tim saya yang ini, ya kan? Berarti ada kontribusi terhadap organisasi. Yang tidak kalah penting, which is biasanya company cuma fokus di pertama, kedua udah jarang. Ini yang ketiga lebih parah lagi. Jarang sekali company lakukan. Yang tiga ini adalah individu. Apa yang kamu melakukan secara individu? Di skill development-nya ya? Di skill development-nya, trainingnya. Yang dia harus commit gitu harus commit ya. Nah ini tiga ini harus dikerjakan gitu ya. Nah makin kesini saya melihat, saya belajar dari beberapa consultant company, yang ketiganya ini malah ada yang ditambahkan sekarang. Tadi ingat yang saya cerita tentang adalah tanggung jawab kita sebagai leader adalah anak buah itu titipan Tuhan untuk mewujudkan mimpinya. Nah mimpi anak buah kita harus tulis di sini nih. Aspirasinya apa? Gitu. Karena kalau aspirasinya udah enak, udah dapet, udah inline dengan organisasi atau company juga. Itu udah enak sekali. Sama contoh satu klien saya gitu ya. Anak buahnya kok agak males gitu kan. Ya, agak lah ya kita ngomong agak ya. Terus habis itu kita lakukan kayak begini kan. Coaching. Enggak, yang tadi yang set KPI. Terus dia bilang, dia yang satu statement dia bilang, company achieve apapun gak ada impactnya buat saya. Sedih loh. Artinya company kemana aja, mimpi dia gak ada hubungan dengan company. Dia tidak merasa ada benefit apapun. Ada benefit gak apapun. relevan juga. Ya, akhirnya wah, berarti yang ketiga kan, mimpinya dia kita gak tahu kan. Kita tanya, mimpi kamu apa sih sebenarnya? Dan ini yang lebih shocking buat saya. Saya sebenarnya mimpinya sederhana Pak. Cuma mau beli rumah sangat sederhana. Cuma beli rumah. Loh, mimpinya itu kan. Akhirnya saya ngobrol sama ownernya. Mimpi anak buah tuh begini doang loh. Ini gimana? Kok gak pernah ngomongnya. Kalau kayak gitu doang, dia capai 150%. DP-nya kita yang bayar perusahaannya. Jadi benar-benar same interest jadinya ya. Terus. Kan company juga mau drive bisnisnya lebih tinggi. 150%. Dia juga punya kemampuan, tapi gak pernah punya ngomong. Dream. Jadinya akan pasti mati-matian ngejar. Betul. Gitu. Akhirnya komunikasi ke anak buahnya, nih kamu capai 150%, DP dibayar company-nya. Semangat gak kira-kira anaknya? Itu langsung gas. Besok reviewnya gimana Pon? Gak usah tanya lagi, kamu achievement berapa? Cuman tanya, tahun ini jadi beli rumah atau enggak? Gitu doang selesai. Bener, kalau beli rumah berarti udah achieve ya? Kalau gak beli rumah ya lu gak achieve. Nah itulah yang menurut saya missing di banyak company. Fokus terhadap objektif perusahaan. Padahal perusahaan itu consist of individual. Ya, yang punya personal dream tapi juga support company dream. Nah bagaimana kita bisa tahu nih mimpi-mimpi anak buah kita. Dan mimpi anak buah setelah saya pelajari bisa kategori cuma 3. Satu adalah finansial, ya kompensasi gitu ya. Berarti kita harus align di situ kan. Misalnya, saya mau naik gaji nih, mau nikah atau apa, mau bonus atau apa gitu. At certain moment, 6 bulan sekali, setahun sekali, mimpinya bisa berubah loh. Misalnya mau nikah nggak mungkin tiap tahun nikah kan. Juga kan. Ya kan, berarti dia ada kebutuhan di nikah tahun. Sekali yang lain diem aja. Gitu. Jadi bisa pertama kita harus tracking. Tadi tanya berapa bulan sekali, biasanya kita lakukan 6 bulan checkpoint. Tapi karena kita udah tahu mimpinya, bisa 3 bulan udah ada bisa jadi nggak? Omongannya bukan KPI dari perusahaan, tapi mimpi dia. Karena mimpi dia push, KPI perusahaan pasti akan ke-push. Automatically. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kompensasi. Biasa orang nyari di satu waktu. Kedua adalah orang cari karir. Belum tentu loh dikasih kompensasi tinggi, dia stay loh. Dia mau jabatan, posisi leader atau. Nah itu ya kita harus observe. Sehingga kita masukkan sebagai KPI dia untuk dia misalnya kasih leader bayangan atau apa gitu ya. Terus yang ketiga, kadang-kadang ketemu orang yang mau comfort zone. Ya. Nah cara handle ini beda-beda. Yang kompensasi tadi tinggal dipecut aja, kasih target lebih tinggi biasanya lari gitu ya. Yang karir biasanya kasih role bayangan, kasih training, kasih dia jabatan yang lebih baik gitu ya. Terus yang terakhir adalah zona aman. Zona aman ini paling enak nih. Kita sering ada gathering perusahaan atau apa, ini paling suka jadi panitia biasanya. Gitu. Ya, itu actualization dari diri dia. Yang jadi masalah adalah kita memaksakan semua orang sama. Padahal setiap orang nyarinya beda-beda. Gitu. Jadi dari KPI kita cari dari business result seperti apa, organization mau tumbuhnya seperti apa,
individunya seperti apa. Itu di KPI kita set dulu goals ya. Tapi regardless personal interest dia apa gitu ya. Tetapi misalkan nih kita assignment, let's say assignment target gitu ya. Kita punya tim 5 gitu. Tetapi tetap aja kan kita harus set KPI among the teams kan harus kita bilangnya compare each other-nya itu harus fair. Jangan sampai menguntungkan pada saat kita scoring di akhir. Sehingga secara scoring kelihatan dia lebih baik dan lebih diuntungkan karena bisa jadi too personalized. Nah, itu juga bisa jadi malah justru nggak bagus gitu. Ya, nah ini bias yang memang selalu terjadi di company. Dan biasnya ini makin lama kita lihat adalah, ini ada penelitian terbaru juga banyak menunjukkan kita cenderung memberikan angka yang lebih bagus dari segi KPI atau apa ke orang yang satu frekuensi sama kita. Misalnya kita orang yang sanguin. Biasanya tim-tim yang di bawahnya yang sanguin itu bisa dapat KPI lebih bagus. Kecenderungan ya, tendensinya. Karena dianggap sejalan ya sama dia. Iya, you like me gitu you ya. You like me gitu ya. Nah ini kita sebagai leader gak boleh masuk ke bias seperti itu. Ya, nah cara kita bisa keluar dari bias kan paling gampang ya tadi kalau bisnis result kan udah ada angka-angkanya tuh, ya kan achieve atau enggak ada di angkanya. Nah, waktu kita di IBM kan jelas tuh kalau angkanya nggak masuk di lock nih, naik gajinya nggak bisa banyak langsung. Bener, langsung ya. PA score sekian lu jangan harap deh kenaikan salary udah di cap gitu di cap kan. Jadi ini udah nggak buat jadi subjektif kan, udah pasti objektif kan di sini kan. Nah yang jadi subjektifnya biasanya komponen kedua dan ketiga. Walaupun yang ketiga sebenarnya juga relatif agak susah karena kayak training kan yes and no juga sebenarnya gitu ya. Tapi 2 dan 3 ini memang ranahnya subjektif. Nah di sini tadi ingat kita kasih feedback kan, kasih coaching kan, itu harus kita catat. Jadi pada saat kita di interim 6 bulan atau 3 bulan, kita tinggal kumpulin ya waktu itu kita kasih kamu pujian yang ini, yang konstruktif ini, bukan yang setelah 6 bulan barusan kita bilang kamu nih belum perform, kamu harusnya begini gini misalnya. Dia bilang kok baru sekarang ya dikasih tahu telat banget ya. Kita sebenarnya bukan menunggu risetnya mau betul tuh kan skornya jelek kan, tapi kita sebenarnya pengen sambil jalan kalau ada yang bisa kita fix, tujuannya pada saat end of the PA period, performance review period, ya skornya baik sebenarnya. Yang kita pengen kan dia perform, karena kalau dia perform, company perform kan. Betul. Nah dengan cara yang tadi feedback ya timely dan memang ada struktur ya, nggak kemana-mana secara objektif. Itu kalau kita lakukan nantinya checkpoint istilahnya ya, itu enak sekali, karena datanya sudah ada semuanya. Bukan suatu orang yang last minute, loh saya kok baru saya nggak tahu, saya harus begini gitu. Semua terrecord dengan baik. Makanya tadi pada saat kita kasih feedback maupun yang pujian maupun yang konstruktif, itu masuk ke goalsnya, goalsnya di KPI itu. Makanya yang sering terjadi adalah kita sometimes lebih sering memberikan pujian atau konstruktif tuh yang nggak ada hubungan sama goals. Itu jadi masalah gitu loh. Saya kan nggak disuruh misalnya buka toko misalnya. Kok sekarang saya dibilang jelek karena nggak buka toko, nggak ada di KPI saya. Di situ itu mau ngomong pujian, mau ngomongin teguran juga nggak ada manfaatnya gitu. Karena nggak ada di KPI atau goalsnya. Oke. Lalu pada saat kita udah set nih KPI di awal tahun, sambil jalan kita coaching, ya kita ada checkpoint gitu. Tapi di akhir tahun udah pasti dong the real scoring is there gitu ya. Udah pasti kita set up formal lah ya, bahwa it's time I review all the result gitu. Apa yang harus kita perhatikan untuk setting itu? Apakah memang yang gak perform kita harus tunjukin bahwa you are not performing, atau justru disitulah apa sih yang diharapkan dari sesi itu ya? Yang bagus ya pasti kita bilang bagus, tapi yang gak performing kan juga PR tersendiri kan. Tapi setting that review itu apakah just ya when misalnya nih saya bos lu gitu ya, udah ini udah akhir tahun nih, yuk kita harus review nih KPI mana dicapai gitu ya. Nah saya perlu prepare apa sih Tan? Sebagai manajer atau sebagai? Saya sebagai manajer nih ceritanya. Ya tentu yang kita prepare adalah KPI dia seperti apa, itu yang jelas kan. Dia kan pegang, gua juga pegang kan gitu ya. Sama-sama. Terus recordnya apa? Harus semua berdasarkan fakta. Nah record itu biasanya dia yang siapin evidence-nya atau kita yang siapin evidence sebagai manajer? Both side menurut saya.
Ya. Kita harus compare kan. Bener-bener. Kan kalau dulu di IBM juga sebelum kita submit kan kita disuruh submit dulu nih dari karyawan yang submit dulu. self assessment dulu kan. Jadi kita self appraisal ya namanya. Betul. Kita compare nih di situ. Perusahaan enak kan. Oh ini kan udah jelas ya mana enggak ya. Nah itu yang lebih penting sebenarnya harus dilakukan ya. Jadi 2 arah melakukannya dan biasanya sih kalau udah kita kasih timely feedback sih ya ininya harusnya udah match ya. TST lah, tahu sama tahu lah. Nah kalau ternyata nggak match. Nah kalau nggak match, baik lagi data apa yang kita punya. Tadi kan kita udah punya, udah pembukti waktu itu tanggal sekian saya kasih kamu pujian ini, tanggal sekian saya kasih kamu ini, kamu belum kerjain, saya tegur lagi di sini, semua ada datanya. Gitu. Lalu ingat gak 360 degree survey? Nah menurut lu memang perlu dilakukan untuk setiap orang atau nggak usah? Yang penting ada kondisi anak tertentu menurut lu baru dibutuhkan. Ya, kalau company-nya lagi punya duit banyak ya semua orang oke lah ya. 360 kan artinya kita cari feedback dari atas, peers, dari bawah, dari peers semuanya berhubungan dari customer. Yang pernah berinteraksi dengan anak tersebut gitu kan. Ya, yang kita harapkan sebenarnya kalau dananya banyak ya kita lakukan semua gitu ya. Idealnya lah gitu. Tapi kalau enggak, saya selalu melihatnya ada 2 segmen yang sebaiknya kita kerjakan. Satu segmen yang orang bermasalah, sama satu segmen orang yang kita mau cikal bakal jadi top talent atau jadi next leader ya. Itu perlu ya. Karena kalau enggak, baik lagi kan, kita ada bias kan. Ada personal yang kita nggak lihat sampai yang kita tempat lain. Aware juga ya. Dan yang paling susah kan attitude yang kita assess kan. Nah, mungkin di depan kita dia nurut baik-baik aja kan, tapi semua orang coba nggak segitu juga kan begitu gitu ya. Betul. Misalnya tempat kita nggak pernah marah-marah ya, nggak berani lah ya gitu ya. Begitu ya tempat lain semua dimarahin sama dia, sampai stres semuanya gitu. Jadi justru yang not performing well sama yang justru kita siapin untuk itu yang segmen itu. Kalau memang untuk dana validasi terbatas. untuk validasi. Kalau dananya terbatas. Our judgment atau our assessment is juga fair benar gitu, ya. Benar. Oke. Nah, misalkan nih biasanya itu sifatnya verbal atau harus terdokumentasikan lagi, Tan? Misalnya nih, mengakui dong, nggak bagus. Oke. Dan nextnya apa? Perlu direkod juga nggak? Betul. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, mau kita ngomong KPI, performance review atau sebenarnya kan tujuannya supaya perusahaan bisa berkembang lebih baik. Perusahaan dan anak itu bisa berkembang. Maksudnya perusahaan lewat anak itu untuk berkembang lebih baik kan sebenarnya ujungnya ke sana gitu kan. Dan biasanya di dalam KPI ini kan sebenarnya lebih ke arah kita kalau di top level adalah melihat apakah strategi kita works atau enggak. Sebenarnya ada titipan yang lain loh. Jangan-jangan yang kita pikirkan tuh enggak works loh. Dan biasanya adalah sangat sulit mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kita lebih enak adalah menggunakan cara berbeda dengan expect hasil berbeda gitu ya. Nah di KPI ada performance review ini sometimes di segi atomiknya kita lagi mencoba-coba juga sebenarnya kan. Jadi harus dilihat juga mana fase yang mencobanya ya ditakarnya juga jangan dipunishnya terlalu berat. Misalnya lagi fase investasi nggak jalan langsung menjudge bahwa anaknya nggak capable. Ya, padahal ada faktor X yang perlu kita put into consideration. Betul, per waktu misalnya atau memang belum direspon ya. Nah itu harus di balance menurut saya. Nah tadi baik pertanyaannya adalah diskusinya tetap harus verbal, maksudnya ongoing, datang, duduk yuk bareng gitu ya. Tapi pada saat udah agree harus didokumentasikan. Lalu KPI boleh berubah gak sih di tengah jalan, di tengah tahun? Nah ini kita jadi isu kan perusahaan apapun sekarang ini dinamiknya terlalu cepat. Betul. Tahun lalu aja kita kan di set sangat optimis gitu ya. Setidaknya masih double digit bisa. Tapi balik dari lebarannya bikin semua shock ya, urusan tarif gitu kan. Mau banyak libur lagi. Banyak libur lagi. Kalau karyawan mungkin senang, tapi kalau kita enggak ya. Nah, kalau nggak adjust mungkin di mata anak-anak nggak fair. Kondisi ekonomi kan berubah gitu ya. Tapi kalau kita berubah, rasanya juga kita juga
organization goals kan nggak segampang itu rubah. Nah itu bagaimana mensiasati hal-hal seperti itu? Ya, kan baik lagi tadi kita pengen menggunakan cara berbeda untuk mendapatkan hasil berbeda gitu ya. Tapi biasanya namanya company itu cara berbeda tuh jarang sekali yang 100% berbeda. Biasanya kan namanya kita pasti ada secret formulanya. Misalnya 70-80% secret formula kita nih yang udah berjalan di masa lalu baik yang kita continue gitu ya. Yang biasanya cuma kita adjust 20-30% untuk kita lakukan perubahan gitu ya. Nah kalau bisa berubah ya sebaiknya secepat mungkin berubah kalau memang udah gak works gitu ya. Tapi harus dilihat, dianalisa. Karena kalau enggak nanti dari individu melihat saya gak achieve nanti jadi ubah KPI-nya. Jadi dia gak ada tanggung jawabnya, gak ada responsibility-nya. Jadi kayak kalau lo udah pernah lakukan sekali, dia akan merasa nanti juga. Begitu. Yang biasa saya lakukan, saya tambah, saya jangan kurang. Sadis ya lo ya. Tambah. Tapi pada saat tambahnya works, akan compensate yang jeleknya, nggak achieve ya. Lebih enak begitu. Jadi sebenarnya bisa dongkrak nilainya. Betul. Gitu ya. Dibanding saya misalnya kamu masuk ya ke divisi cloud misalnya. Dia udah jeduk-jeduk apa benjol-benjol nggak jalan juga. Lu tambahin satu. Yaudah kamu fokus AI deh. AI jalan. Nanti waktu saya review udah cloudnya nggak jalan tapi ini bagus ya udah saya memperhitungkan untuk kompensasi. Itu lebih enak menurut saya. Dibanding udah cloud nggak jalan ya kita coret ya. Udah besok nggak jalan tinggal coret-coret aja kan. Benar-benar. Masalah di situ. Ya. Nice tip ya. Benar-benar. Oke, banyak sekali udah kita bahas hari ini Atan ya. Lu benar-benar kalau sharing itu kayaknya 2 jam 3 jam mau 1 hari pun ini ya. Mungkin setelah ini bisa bikin training beneran gitu ya. Mungkin misi kita setelah podcast ya. Bagi yang tertarik kita jadi trainer, free trainer lah ya, kita ngajalin gitu ya. Mungkin ada pesan buat para young leaders mungkin. Ya mungkin kalau dari saya tadi udah cerita banyak gitu ya. Dari feedback ya kan. Dari feedback kan kita tadi ceritakan mengenai tidak bicara tentang leader itu tidak dikenal dari apa yang kamu tahu, apa yang kamu lakukan, tapi dia akan kenal apa yang kamu buat dia rasakan. Membekas ya. Feedback dan coaching itu membuat orang karyawan kita tuh membekas apa yang dia rasakan. Itu yang pertama. Jadi pada saat kita kasih itu harus ingat benar-benar loh. Omongan kita nih akan diingat nih. Bukan hari ini aja. Sampai anak cucu dia kalau dia ngomong kita anak cucunya. Jadi itu ya harus dilakukan gitu ya. Nah tadi juga pada saat coaching mindset kita harus positif ya kan. Ingat karyawan kita, tim kita titipan Tuhan. Jangan fokus hanya corporate punya goals. Mimpi dia apa nih? Benar individualnya apa nih? Ini harus kita benar-benar tahu gitu ya. Nah yang terakhir karena background saya banyak jadi pendidikan, saya sangat respect dengan Ki Hajar Dewantara. Menurut saya kita bisa belajar banget style leadership ala Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang disebut dengan Ingaso Suntulodo. Di depan kita kasih contoh. Cuma kita bilang, ayo kalian ya ketemu klien 20 kali dalam seminggu gitu ya. Terus kita duduk manis di kantor ya nggak ada gunanya. Ya kan? You have to become the role model dulu ya. Walk the talk ya kan. Jadi Ingaso Suntulodo depan kita kasih contoh. Ingma dia mangan karsa. Di tengah-tengah kita bekerja karya berkarya. Berkarya gimana ya tadi? Ada yang salah kita kasih feedback. Ada yang benar kita kasih pujian gitu ya. Kalau masih belum dia udah punya skill knowledge-nya. Ya attitude-nya mungkin harus kita twist, kita kasih coaching. Tapi kalau skill knowledge-nya gak ada ya training. Jadi kita sebagai leader punya nih semua tools untuk membuat berkarya, bermanfaat untuk banyak orang. Nah yang terakhir baru Tutwuri Handayani. Di belakang kita kasih motivasi. Karena motivasinya ya tadi, bagaimana dia secara individu bisa menjadi orang sukses. Karena itu adalah suatu kenikmatan yang sangat bagus sekali kalau kita lihat tim kita jauh lebih sukses dari kita. Itu justru kebahagiaan yang lebih hakiki gitu. Sebagai leader kita bisa lihat anak buah kita, karyawan kita jauh lebih sukses. Itu sih Pon dari saya. Thank you Tan. Thank you. Oke, young leaders, sekian buat episode hari ini. Kita bisa petik beberapa hal dari episode hari ini. Kalau kita ingat kembali kata Tan bahwa tim kita itu titipan Tuhan, ya.
berarti kita sebagai leader ada tujuan mulia di balik itu dan sangat mungkin untuk kita lakukan. Tapi proses memberikan feedback yang baik, yang efektif dan coaching itu tentu membutuhkan effort yang lebih juga. Tapi ingatlah, itu benar-benar akan memberikan suatu hal yang baik juga buat diri kita dan tentu membuat kita bisa enjoy juga sebenarnya Tanya sebagai leader, karena kesuksesan dari tim kita itu reflecting the real leader behind tim kita juga. Oke, untuk episode selanjutnya tentu kita akan meneruskan dari topik hari ini, yaitu mengenai developing talent ya. Tadi Pak Tan juga udah mengatakan, atau Kotan sudah mengatakan, Pon, di dalam proses coaching pun kita harus bisa tahu aspirasinya segala macam. Nah, kita akan bahas lebih deep lagi di topik selanjutnya mengenai developing talent. Oke, sekian buat episode hari ini. Thank you Tan buat sharingnya ya. Semoga episode hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Yang terakhir, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Bye!